夫，也不能给你势力。但是是怎么想的？明明好几所中级学院要无条件。 Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan melanjutkan episode sebelumnya. Jadi untuk kalian yang baru menonton silahkan cek di deskripsi tentang video untuk part pertamanya ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke filmnya. Saat Tangsang bersama Xiaowu mereka berniat untuk pergi menuju Akademi Shrek. Mereka memutuskan untuk menginap di sebuah hotel sebelum melanjutkan perjalanannya. Lalu Xiaowu memesan kamar di tempat administrasi. Kemudian datanglah seseorang yang tiba-tiba ingin merebut kamar yang telah dipesan oleh Tangshan. So pasti Tangshan tidak akan membiarkan orang tersebut merebut kamarnya guys. Namun pria tadi menantang Tangshan agar bertarung 1 lawan 1. Akhirnya Tangshan menerima tantangannya. Mereka pun bertarung namun pria tadi kalah. Ia mengakui di pertarungan tanpa memakai kekuatan roh Tangshan lebih hebat. Kemudian pria itu mengeluarkan roh pelindungnya, lalu mengatakan kalau ia bernama Dai Mubai, level 37. 37级战本尊，请指教。指教，蓝银草。Tangshan pun mengeluarkan roh pelindungnya dan Tangshan saat ini di level 29. Dan Mubai dan Tangshan akhirnya mereka bertarung. Namun kemenangan akhir didapatkan oleh Dai Mubai. Dai Mubai mengatakan ia kagum dengan kekuatan Tangshan. Tetapi dengan perbedaan level yang membuat Dai Mubai bisa memenangkan pertarungan. Kemudian Dai Mubai pergi dan mengatakan kalau Tangshan akan bertemu dengannya di Akademi Shrek. Tangshan dan Xiaowu heran kenapa Dai Mubai bisa mengetahui kalau Tangshan dan Xiaowu akan pergi menuju Akademi Shrek. Tangshan dan Xiaowu mereka menuju kamar yang mereka pesan. Mereka istirahat dan keesokan harinya mereka berjalan untuk mencari benda yang Tangshan butuhkan untuk membuat senjata rahasia. Mereka kemudian masuk ke sebuah toko. Lalu Tangshan menemukan apa yang ia cari. Tangshan menanyakan beberapa harga benda itu. Lalu si penjaga toko tersebut mengatakan benda tadi dijual dengan harga 100 koin emas. Saat Tangshan ingin membayarnya, penjual itu menaikkan harganya dengan 200 koin emas. Xiaowu marah karena penjual itu memainkan harga. Penjual itu pun menaikkan harga lagi dengan 500 koin emas. Namun saat penjual itu melihat ikat pinggang yang Tangshan punya, penjual tadi menanyakan dari mana Tangshan mendapatkan ikat pinggang itu. Tangshan mengatakan kalau ikat pinggang yang ia gunakan Tangshan dapatkan dari pemberian gurunya. Penjual itu pun memberikan secara gratis benda yang ingin Tangshan beli, karena Tangshan adalah murid dari Xiaogeng. Tapi di sini masih belum jelas apa hubungan penjual tadi dengan guru Tangshan yaitu Xiaogeng guys. Mereka pun pergi. Sesampainya di rumah penginapan, Tangshan menghancurkan benda yang ia dapatkan tadi. Benda itu kemudian mengeluarkan beberapa bulatan emas. Kemudian Tangshan memasukkan kekuatan rohnya ke emas itu. Tiba-tiba emas itu berubah menjadi sebuah jarum emas. Tangshan melemparkan jarum emas itu ke kasur. Dan apa yang terjadi? Kasur itu robek dan hancur akibat emas tadi. Tangshan menjelaskan kepada Xiaowu bahwa jarum emas tadi bisa dijadikan senjata rahasia, karena ketika jarum emas dimasukkan ke tubuh orang, maka tubuhnya akan terkoyak dan robek. Singkat cerita, Tangshan dan Xiaowu melanjutkan perjalanan mereka ke Akademi Shrek. Sesampainya di sana, ternyata sudah banyak orang yang mengantri untuk mendaftar di Akademi Shrek. Satu dari mereka mendaftar, namun mereka semuanya ditolak karena tidak memenuhi syarat menjadi seorang master. Yang mana hal dasar persyaratannya harus mempunyai kekuatan roh di atas level 23. Akhirnya Tangshan bertemu lagi dengan Dai Mubai. Ternyata Dai Mubai adalah salah satu murid dari Akademi Shrek. Kemudian ada seorang wanita yang mendaftar. Ia bernama Ning Rongrong. Rongrong diterima karena memenuhi persyaratan. Tangshan dan Xiaowu pun juga diterima. Saat mereka memasuki Akademi Shrek, tiba-tiba ada seorang pria yang bernama Oscar. Oscar di sini ia berjualan sosis. Ia juga seorang master roh bertipe makanan. Ia juga murid Akademi Shrek. Saat Tangshan ingin membeli sosis yang Oscar jual, Dai Mubai datang memperingati Tangshan untuk tidak membelinya. Alasannya mungkin sosis yang Oscar buat guys terbuat dari kekuatan roh. Jadi kesannya kayak jijik gitulah. Akhirnya Tangshan mengurungkan niatnya. Lalu Xiaowu menanyakan apakah Tangshan sudah membeli sosis tadi. Tangshan mengatakan bahwa sosis yang Oscar jual bukan sosis asli, melainkan sosis dari kekuatan roh. Dai Mubai mengatakan kalau itu sebabnya Akademi Shrek hanya menerima seorang master roh yang hebat, dan Oscar adalah salah satunya, seorang master roh yang bertipe makanan. Lalu Dai Mubai membawa Tangshan dan Xiaowu untuk menuju ujian keempat. Namun dari beberapa anak yang mendaftar tidak terima karena Tangshan dan Xiaowu seharusnya juga menerima ujian kedua dan ketiga.
Tetapi Daimobai mengatakan kalau kekuatan roh lebih dari 25 level, maka bisa langsung ke ujian keempat. Daimobai mengambil bola kristal dan memberikan kepada Tangsan untuk memperlihatkan kepada mereka kalau kekuatan roh Tangsan di level 29. Tangsan pun menunjukkan kepada mereka. Xiao juga demikian, akhirnya mereka pun percaya. Tidak berhenti di situ, Rongrong juga membuktikan kalau ia berada di level 26. Dan yang terakhir, seorang wanita yang bernama Zuking, ia juga di level 27. Setelah itu, Daimobai membawa mereka semua untuk langsung melakukan ujian keempat. Nampaklah seorang pria dengan tubuh kekar, ia bernama Zhao Wuji. Zhao Wuji lah yang akan menjadi ujian keempat yang harus mereka hadapi. Daimobai menjelaskan kepada Tangsan dan yang lain mengenai kekuatan Zhao Wuji. Zhao Wuji adalah seorang master roh yang berada di level 76. Jadi udah kelihatan banget kesenjangan kekuatan di antara mereka berempat, guys. Mau tidak mau, Tangsan dan yang lainnya harus melawan mereka. Daimobai juga heran karena tidak seperti biasanya Zhao Wuji turun tangan. Karena ujian keempat seharusnya melawan Daimobai. Akhirnya Tangsan dan yang lain berdiskusi untuk menyerang Zhao Wuji. Satu persatu dari mereka memberitahukan kekuatan masing-masing. Tangsan kekuatan roh rumput biru perak tipe pengendali, Zuking kekuatan roh tipe penyerang, Rongrong kekuatan roh tipe pendukung, dan terakhir Xiao kekuatan roh tipe penyerang. Dan ujian keempat melawan Zhao Wuji dimulai. 那就让你看看有力气的。是这个结果。 就像你那蓝银草上。 Dengan perbedaan yang sangat besar, mereka akhirnya tetap kalah. Namun Tangsan marah karena Xiao terluka akibat pertarungan tadi. Akibatnya, meskipun mereka kalah, Tangsan tetap menantang Zhao Wuji 1 lawan 1. Nampaknya Tangsan di pertarungan ini akan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melawan Zhao Wuji. Pertempuran dimulai. Melihat kekuatan yang sangat besar dari seorang Zhao Wuji, Tangsan terus menyerang Zhao Wuji. Namun Zhao Wuji masih terlalu kuat untuk Tangsan. Namun akhirnya Tangsan menemukan celah dengan menyerang Zhao Wuji dengan racun, lalu menyerang Zhao Wuji dengan beberapa jarum ke tubuhnya. Saat Zhao Wuji mengeluarkan jarum itu dari tubuhnya, Tangsan secara cepat menyerang ke titik yang sama dengan jarum emas yang ia dapatkan sebelumnya. Kemudian Zhao Wuji menggunakan teknik roh kelimanya yang membuat Tangsan tertarik, dan pada akhirnya Tangsan menggunakan palunya untuk pertama kalinya dan mendaratkan palunya ke wajah Zhao Wuji. Demikian juga Zhao Wuji, ia memukul Tangsan. Tangsan terpental dan pertarungan pun selesai. Setelah pertarungan, Tangsan mengeluarkan jarum emas yang ada di tubuh Zhao Wuji. Kemudian Tangsan pingsan dan Zhao Wuji mengatakan kalau mereka berempat lulus dalam ujian. Malam pun tiba di mana Zhao Wuji sedang duduk sendiri. Tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Zhao Wuji datang ke sumber suara. Pria yang memanggil Zhao Wuji, ia adalah ayah Tangsan, yaitu Tang Hao. Saat Tang Hao mengeluarkan kekuatan rohnya, ternyata ayah Tangsan adalah seorang Feng Hao Daulo dengan 9 cincin roh yang melingkar di tubuhnya. Dan cincin yang terakhir berwarna merah yang berarti cincin roh ratusan ribu tahun. Cincin roh yang sangat kuat, guys. Roh pelindungnya sama dengan anaknya Tangsan, yaitu Palu. Bisa disimpulkan kekuatan roh ayah Tangsan, yaitu Tang Hao, di atas level 90, karena terbukti dengan 9 cincin roh yang melingkar di tubuhnya. Melihat hal itu, Zhao Wuji panas dingin. Ia ketakutan karena yang ia hadapi adalah seorang Master Feng Hao Daulo. Feng Hao Daulo，不也是欺负得很好吗？我发现欺负。见过昊天冕下。 Tiba-tiba datanglah seorang pria yang sempat bertemu dengan Tangsan sebelumnya. Ia bernama Frender. Frender juga seorang master roh, kekuatannya di level 78. Frender bertanya apa yang membuat Zhao Wuji menyinggung seorang master tingkat tinggi Feng Hao Daulo. Tang Hao menjawab, bukankah saat ujian Zhao Wuji juga menindas anak-anak yang lemah? Sebab itulah Tang Hao akan memberikan sedikit balasan kepada Zhao Wuji bagaimana saat menindas yang lemah. Tang Hao memberi keringanan kepada Zhao Wuji. Ia tidak akan menggunakan kekuatan rohnya saat menghadapi Zhao Wuji. Kemudian Tang Hao mengajar Zhao Wuji. Kemudian saat itu Tang Hao pergi, lalu Zhao Wuji memarahi Frender sebab ia tidak menolongnya. Frender menjawab bahkan meskipun mereka berdua melawan Tang Hao sekaligus, tetap mereka berdua kekuatannya masih jauh di bawah Tang Hao. Scene berpindah di mana Tangsan menemui Xiao. Tangsan meminta maaf karena saat pertarungan melawan Zhao Wuji ia tidak bisa melindunginya. Namun Xiao tidak menyalahkan Tangsan karena memang Zhao Wuji kekuatannya jauh di atas mereka. Tangsan dan Xiao kemudian berjalan santai. Tiba-tiba ada seorang pria yang sedang bertengkar dengan seorang wanita.
Pria tersebut bernama Ma Hongjun. Melihat kejadian itu, Xiaowu melerai pertengkaran mereka. Ma Hongjun marah karena Xiaowu ikut campur dalam urusannya. Akhirnya mereka menyerang satu sama lain. Namun akhirnya Ma Hongjun kalah melawan Xiaowu. Daimobai datang lalu menjelaskan kepada Tansan dan Xiaowu apa yang sebenarnya terjadi. Daimobai menceritakan kalau Ma Hongjun sebelumnya mempunyai hubungan, tapi pada akhirnya ia selalu ditinggalkan oleh pacarnya. Ma Hongjun mempunyai kekuatan roh tipe penyerang dengan roh pelindung burung Phoenix. Setelah itu, Daimobai beserta yang lain berkumpul di halaman. Datanglah seorang dari kejauhan, ia adalah Frender sekaligus kepala sekolah Akademi Shrek. Kemudian, Frender mengatakan untuk Master Roh tipe pendukung seperti Oscar dan Rongrong harus mempunyai kekuatan fisik yang kuat agar saat di arena pertarungan ada yang mengincarnya, mereka bisa menghindar dengan cepat. Frender pun menyuruh Oscar dan Rongrong untuk berlari 20 kali putaran. Di sisi lain, Tansa memberikan sebuah surat kepada Frender dari Xiaogeng. Ternyata Xiaogeng adalah teman akrab Frender. Lantas saja saat itu benda yang ingin dibeli Tangsang diberikan secara cuma-cuma kepada Tangsang, karena Tangsang adalah murid dari Xiaogeng, guys. Scene berpindah di mana memperlihatkan seorang pria bernama Fenzi. Ia sekaligus ayah dari Rongrong dan pemimpin dari sekte Cahaya Shibao. Tiba-tiba seorang datang, ia adalah Chen Xin. Chen Xin mengatakan kalau ia ingin menjemput Rongrong di Akademi Shrek. Ia khawatir kalau Rongrong berada di luar sekte, takut terjadi apa-apa kepadanya. Fengzi juga mengatakan untuk membiarkan Rongrong belajar di luar agar Rongrong bisa menemukan pengalaman dan bisa belajar mandiri. Singkat cerita, Oscar dan Rongrong menyelesaikan tugasnya berlari 20 kali putaran. Namun Frender mengetahui kalau Rongrong belum sampai 20 kali putaran. Lalu Oscar dihukum berlari 20 kali putaran lagi. Karena Oscar berbohong mengatakan kalau mereka sudah menyelesaikan tugasnya, tetapi itu hanya Oscar saja, tidak untuk Rongrong. Ya, si Oscar kasihan sama Rongrong, guys, karena tidak kuat lari 20 kali putaran. Oscar pun berlari lagi, sedangkan Rongrong tidak mematuhi tugas yang Frender berikan. Frender mengancam agar Rongrong mengakui kesalahannya atau Rongrong angkat kaki dari Akademi Shrek. Bukannya meminta maaf, Rongrong mengancam Frender agar bersikap sopan kepadanya. Rongrong bertindak seperti itu karena dia anak dari sekte Cahaya Shibao, angkuh dan egois gitulah, guys. Kemudian Frender mengatakan kalau Rongrong adalah yang terlemah dari teman-temannya yang lain. Lalu Rongrong membandingkan dirinya dengan Oscar. Ia yakin kalau ia lebih baik daripada Oscar. Frender mengatakan kalau Oscar juga tipe roh pendukung dan ia berlari dengan kekuatan penuh. Berarti si Oscar sama dengan Tangsang, terlahir dengan kekuatan penuh. Rongrong kaget lalu pergi dan menangis mendengar perkataan Frender bahwa Rongrong adalah yang terlemah. Malam pun tiba. Frender membawa Tangshan dan yang lain pergi untuk mengikuti arena pertarungan Master Roh, agar mereka mempunyai pengalaman dalam hal bertarung dan bisa mengasah kemampuan mereka. Daimobai mengantarkan Tangshan dan Xiaowu untuk mendaftar. Setelah mendaftar, beberapa menit kemudian pertandingan pertama akan segera dimulai. Xiaowu memasuki arena pertarungan. 妹子，下去吧。你。 Dan pertarungan dimulai. Xiaowu memenangkan pertandingan. Setelah itu Tangshan bertanding melawan Suking. Meskipun Suking master roh tipe penyerahan dan Tangshan tipe mengendali, namun Tangshan dapat mengalahkan Suking. Selesai pertandingan 1 lawan 1, pertandingan selanjutnya 2 lawan 2. Xiaowu dan Tangshan masuk ke arena perlawan tim dengan tim besi darah. Pertandingan dimulai. Mereka menyerang satu sama lain dengan kerjasama yang epik. Akhirnya Tangshan dan Xiaowu memenangkan pertandingan. Mereka kembali ke Akademi Shrek. Tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba Daimobai beradu mulut dengan Rongrong. Daimobai lepas kendali lalu menyerang Rongrong. Seketika Tangshan menghentikan Daimobai agar ia bisa mengontrol emosinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Daimobai lalu pergi dan Rongrong meminta Tangshan untuk membantunya untuk menyerang Daimobai dan akan memberikan imbalan kepada Tangshan kalau Tangshan membantunya. Tangshan mengatakan semua hal tidak bisa dibeli dengan uang atau sebuah imbalan. Jadi Tangshan tidak bisa membantu Rongrong karena Rongrong masih sangat egois dan angkuh serta tidak mengikuti aturan akademi. Langkah terakhir, Rongrong meminta bantuan kepada Oscar. Oscar juga mengatakan hal yang sama kepada Rongrong. Meskipun Oscar menyukainya, tetapi Oscar sangat kecewa melihat perilaku Rongrong yang sebenarnya. Egois, angkuh, dan memanfaatkan identitasnya sebagai putri dari sekte Cahaya Shibao. Singkat cerita, keesokan harinya semuanya berkumpul. Saat itu Frender menunggu Oscar, dan dari kejauhan Oscar pun datang dan memberitahukan kalau ia telah menembus level 30. Frender mengatakan karena Oscar sudah mencapai level 30, besok mereka akan menemani Oscar untuk mencari cincin roh ketiganya yang akan dipimpin oleh guru Zawuji.
Paginya, mereka berkumpul untuk berangkat ke hutan untuk mencari monster roh yang cocok dengan Oscar. Di tengah perjalanan mereka menuju hutan monster roh, mereka berhenti di sebuah kedai untuk beristirahat dan makan untuk memulihkan tenaga mereka. Mereka memesan makanan, lalu ada sekelompok orang yang berasal dari Akademi Cheng Hao. Mereka juga memesan makanan, namun mereka juga mengganggu ketenangan pelanggan yang sedang makan di tempat itu. Salah satu dari akademi itu berniat ingin menyerang Dai Mubai, tetapi Dai Mubai malah menyerang balik dan membuat murid Akademi Cheng Hu termental. Kemudian mereka semua dihajar habis oleh Xiao. Akhirnya guru dari Akademi Cheng Hu turun tangan. Ia mengeluarkan kekuatan rohnya, nampak jelas 5 cincin yang melingkar di tubuhnya, yang berarti ia berada di level 30 ke atas. Tan San, Dai Mubai, dan juga Ma Hongjun, mereka bekerja sama untuk melawan guru Akademi Cheng Hu. Apa yang akan terjadi? Apakah Tan San dan yang lainnya akan mengalahkannya? Nah, jika kalian penasaran, ditunggu ya part berikutnya. Terima kasih sudah menonton. See you!